Ya mas, saya minta maaf, saya yang salah mas. Mas, Anda yang salah. Lu siapa? Kalau berani sama gue, jangan sama dia perempuan. Pergi. Maaf ya mas. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa mas, terima kasih ya. Hati-hati ya. Tumben ada laki-laki yang menghargai wanita seperti itu. Ma. Pak, ini Rian sama Bimo pada kemana sih, Pak? Kenapa? Kan mereka itu janjian mau dinner sama kita. Harusnya mereka pulang dong. Ma, anak muda itu jangan diperlakukan seperti itu. Kita pernah muda, Ma. Mereka pasti pulang kok nanti. Tolong. Astagfirullahaladzim, mas. Mas gak apa-apa kan mas? Tolong bawa saya ke rumah sakit. Iya. Saya belum mati. Itu mobil saya. Iya, mas. Mas. Halo, mas. Astagfirullahaladzim. Tolong cepat. Dokter. Iya. Dokter, saya mohon dokter, tolong berikan penanganan yang paling terbaik dokter buat dia. Begini Mbak, kami harus segera melakukan tindakan operasi karena ada penggumpalan darah di kepala pasien dan penusukan di perut. Tapi kami juga belum bisa berbuat apa-apa sebelum ada pihak keluarga yang menandatangani surat pertanggungjawaban atas kondisi pasien. Kalau begitu saya aja yang tanda tangan dok. Anda saudaranya? Bukan dok. Maaf, tidak bisa. Hanya pihak keluarga yang bisa menandatangani surat pertanggungjawaban ini. Tolong bawa saya ke rumah sakit. Saya belum mati. Ya Allah, gimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Dokter. Iya. Saya tunangannya dok. Tunangannya? Baik. Kalau begitu nanti suster yang akan mengantar Anda ke bagian administrasi. Siap dok. Ya. Terima kasih dok. Ya. Sus, bawa ke dalam. Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Bu, Ibu tenang dulu Bu. Jadi begini Bu. Anak Ibu sekarang ada di rumah sakit dan harus segera dioperasi Bu. Rian di rumah sakit? Dia dioperasi? Iya, kita mau ke sana. Iya Bu. Pak, Rian mau dioperasi, Pak. Dari siapa itu? Tadi dari teman yang nggak tahu. Ayo, Pak, kita pergi cepetan. Aldi, John, siapin mobil. Kita ke rumah sakit sekarang. Ayo cepat. Iya, Bu. Apa benar
pasien yang namanya Rian ada di sini? Benar Bu, untuk saat sekarang Pak Rian sedang ditangani oleh dokter. Oh iya Bu, ini tunangan beliau yang membawa Bapak Rian ke rumah sakit. Maaf Bu, saya harus mengantarkan ini. Permisi. Kamu. Mana anak saya sekarang? Apa yang terjadi sama dia? Siapa pelakunya? Pak, jangan emosi dong, tanya baik-baik. Sebenarnya saya ini... Saya apa? Dok gimana? Alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Alhamdulillah. Dok, kita orang tuanya Rian. Gimana kondisi anak saya, Bu? Pasien mengalami luka dalam karena hantaman benda tumpul di kepalanya dan penusukan di perut. Maka pasien banyak kehilangan darah. Rian. Tapi kondisinya sekarang sudah membaik dan akan dipindahkan ke ruang perawatan. Namun kondisi pasien saat ini belum tersadar dari koma. Maaf, permisi. Om, Tante, soal pertunangan itu nanti akan saya jelaskan. Pertunangan? Sejak kapan anak saya bertunangan sama kamu? Kapan? Mungkin Rian tidak memberitahukan sama kita, Pak. Apa yang terjadi dengan Rian, anak saya? Jadi, Mas Rian tadi dipukuli oleh orang-orang yang tidak dikenal di parkiran basement mall. Dipukulin? Bagaimana bisa terjadi begitu? Dipukulin? Nadia. Tante, Tante mau ngucapin terima kasih yang banyak sama kamu. Kalau nggak ada kamu, aduh, Tante nggak tahu apa yang terjadi sama Rian. Tante mau nanya, gimana ceritanya kok tiba-tiba kamu sama Rian udah tunangan? Sementara setahu Tante nih, Rian itu baru aja putus dari pacarnya. iya, jadi gini Tante. Sebenarnya Bimo, Mas Rian kenapa? Rian dikeroyok anggota rival kita. Kamu harus balas dendam. Pasti, Pak. cukup ya Pak, cukup. Mama nggak pernah setuju dengan Papa dan anak buah Papa itu. Papa lihat Rian kan? Hah? Itu gara-gara apa, Pak? Gara-gara kelakuan Papa. Pokoknya Mama nggak akan rela sampai Bimo celaka seperti Rian. Tunggu, Ma. Perempuan ini siapa? Kenalin, ini Nadia, tunangan kakak kamu. Tunangan? Pacarannya kapan? Udahlah Bimo, gak usah dibahas. Yang penting sekarang ini, gimana caranya agar Rian itu cepat sembuh. Lu kan yang muling kakak gue. Maksud lu apa? Serang dia! Maksud lu apa mukulin kakak gua? Gua nggak pernah nyuruh anak buah gua untuk mukulin kakak lu. Kalau sampai gua tahu lu yang mukulin kakak gua, lu habis lu. Pentil. Urusan gua hanya dengan bapak lu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
Lo pikir dengan lo bacain dia Al-Quran, dia bisa sadar gitu? Sadaqallahul azim. Insya Allah, Allah akan memberikan kesehatan buat Mas Rian. Dianya aja terlalu lemah. Pas dipukulin nggak ngelawan. Tahu dari mana kamu dia nggak ngelawan? Iya kakak gue. Gue kenal dia persis. Terus dia terlalu sabar orangnya, makanya dia kena begini. Semoga Allah memberikannya kesembuhan. Tapi kalau Allah berkehendak lain, kebaikannya pasti akan membawanya ke surganya. Apa lu bilang? Lu nyumpain kakak gue cepet mati. Lu tahu apa soal surga? Lu minum doain dia supaya dia cepet sembuh dan dia bisa balas dendam. Selesai. Dendam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Karena Allah Maha Adil. Assalamualaikum. Gue harus cari tahu siapa cewek ini. Ya aku nggak punya pilihan lain lagi, Nin. Selain pura-pura jadi tunangannya dia. Aku nggak tahu juga efeknya bakal jadi kayak gini. Udahlah, Nat. Lebih baik kamu tuh berhenti buat pura-pura kayak gini terus. Sepintar-pintarnya kamu nyembunyiin kebohongan, pasti bakal ketahuan juga. Ini Bu, semuanya udah resmi. Resepnya juga ya? Oke, udah dokternya juga ya. Makasih ya, Sus. Tante. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, sebenarnya ada yang mau saya omongin sama Tante. Kenapa? Kedatangan saya ke sini, saya mau bilang sebenarnya saya Tante Rian, Tante. Kamu ngapain kesini? Tante, aku dapat kabar kalau Rian masuk rumah sakit. Yang ngasih tahu kamu siapa? Saya dan keluarga belum ada ngasih tahu siapa-siapa kalau Rian ada di sini. Aku tahu dari... Sebaiknya kamu pergi. Karena kamu dan Rian udah tidak ada hubungan apa-apa. Tante salah, Tante. Aku sama Rian baik-baik aja. Rian udah memberitahukan sama saya kalau kalian itu udah putus. Kenalin, ini tunangan Rian. Enggak. Siapa kamu? Kamu tahu? Rian itu cinta mati sama saya. Jadi kamu gak usah ngaku-ngaku kalau kamu tunangannya Rian. Udah, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Tante, aku berhak melihat kondisi Rian. Enggak, kamu nggak boleh pergi. Ibu maaf, anak ibu sedang mengalami kritis dan saya harus memanggil dokter. Kritis? Ya Allah. Dokter, Ya, ada apa? pasien mengalami kritis, Dok. Maaf ibu tunggu di luar ya, kami akan menangani pasien. Yesus, tolong. Bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca Nadia itu kayaknya membantu Rian deh, Pak. Tante, sebenarnya ada yang mau saya omongin sama Tante. Tante tahu. Pasti kamu mau ngomongin soal kondisi Rian kan? Alhamdulillah, sejak
kamu membacakan ayat-ayat Al-Quran itu, kondisi Rian sekarang makin membaik. Terima kasih ya Nadia. Tante yakin pasti Rian mendengarkan apa yang kamu bacakan untuk dia. Amin. Ada apa, Mas? Gue cuma mau ngingetin lo. Sebaiknya lu jauhin si Rian. Siapa kalian? Lo nggak usah tahu siapa kami. Maaf, Mas. Kalian nggak punya hak untuk mengatur hidup saya. Lawan lagi dibilangin. Lu siapa? Sebaiknya lu nggak usah dicampur. Jauh! Cabut. Ayo. Udah deh, mending mulai sekarang lo gak usah deketin Mas Rian lagi. Daripada lo kenapa-napa. Oh, jadi itu yang tadi semua orang suruhan kamu? Gue gak sejahat itu kali. Kalau gue yang nyuruh, gak mungkin gue belain lo. Lo bukan tunangan Mas Rian kan? Gini. Mulai sekarang, lo tinggalin keluarga gue ya. Karena lo gak pantas berada sama keluarga gue, oke? Ya, aku nggak akan pernah ganggu keluarga kamu lagi. Semenjak aku kenal sama keluarga kamu, banyak cobaan yang nggak aku mengerti. Dan aku nggak sanggup untuk nerima semua cobaan ini lagi. Dan kamu adalah orang yang nggak pernah bisa menghargai orang lain. Assalamualaikum. Halo? Bos, gawat bos. Saya gagal nangkap Nadia, bos. Gimana sih? Ngabisin satu perempuan aja nggak becus kalian semua. Masalahnya Bimo bantuin dia, bos. Salah, nggak usah banyak alasan deh kalian. Kalian semua nggak dapet bayaran. Kalian semua udah gagal. Gimana dok keadaannya dok? Begini Bu, kondisinya semakin menurun. Ibu harus banyak berdoa ya. Hanya Allah yang bisa memberikan keajaiban. Kami permisi dulu. Terima kasih dokter. Ya, baik. Mungkin ini nggak ada ayat Al-Quran yang dibacakan Nadia, Pak. Kalau Nadia itu sangat membantu Rian, Pak. Ma, Mama tahu di mana Nadia sekarang. Papa nggak lihat dia berapa hari ini, Ma. Nadia. Dari mana kamu tahu aku kerja di sini? Dari temen lo. Jadi Nina udah cerita semuanya ke kamu? Apapun yang Nina cerita itu nggak penting. Yang penting sekarang adalah Mas Rian. Mas Rian butuhin lo. Maaf ya, Mas Rian bukan tanggung jawab aku lagi. Dan lagi pula kamu udah minta aku untuk ngejauhin Mas Rian kan? Nadia, please. Oke, gue tahu gue salah soal lo. Gue benar-benar minta maaf sama lo.
Tapi please kali ini, tolong bantuin Mas Rian. Mas Rian benar-benar butuhin lu. Pak. Rian, kamu udah sadar, nak? Siapa? Ini Mama. Ini Mama. Rian, Rian. Ini Papa, Rian. Ini Papa. Dan ini Bimo, adik kamu. Ayo panggil. Ya Allah, gimana saya menjelaskan semua ini? Sekarang Mas Rian sudah sadar. Dok, Mas Rian kenapa, Dok? Begini, saudara Rian ini mengalami amnesia. Untuk mengembalikan memorinya yang hilang, saudara Rian membutuhkan support dukungan dari pihak keluarga, terutama orang yang terdekat. Sabar, Maria. Pasti sembuh. Ayo, ayo. Nadia, kami butuh banyak pertolongan kamu. Bantu kesembuhan Nak Rian dengan doa-doa kamu yang tulus. Nadia, tolong Rian, Nadia, tolong Rian. Cuman kamu yang bisa nolong Rian. Hatiku penuh noda, jiwa berlumur dosa, mata hati ini buta. Hidupku terasa hampa, semakin jauh darimu. Ya Allah, jangan biarkan aku tersesat. Ya Rabbi, ampuni hamba segala hilaf dan dosa, sebelum ku kembali menghadapmu. Hidupku yang hina ini, jalanku yang gelap kini, tuntun aku menuju jalan ridhomu. Jauh darimu, ya Allah, jangan biarkan aku tersesat. Ya Rabbi, ampuni hamba segala hilaf dan dosa, sebelum ku kembali menghadapmu. Hidupku yang hina ini, jalanku yang gelap kini, tuntun aku menuju jalan ridhomu. Ya Allah, Allah, ya Rohim, astagfirullah. Sarapan dulu nih. Kamu kenapa sih? Aku nggak pernah deh lihat kamu bengong kayak gini. Gak apa-apa. Mas Rian itu anak kesayangan Papa sama Mama. Mas Rian selalu baik di mata semua orang. Mas Rian yang dapat semua kebaikannya. Sedangkan aku apa? Kamu juga baik tau. Serius malah ketawa. Aku
Aku bangga sama kamu. Kamu sangat menyayangi kedua orang tua kamu dan kakak kamu. Kamu selalu bertanggung jawab sama mereka. Dan kamu adalah pelindung di mata mereka. Mas Rian bisa pulang kan hari ini? Iya. Tapi mama sama papa tunggu di rumah. Kamu ikut kan? Aku sebenarnya udah capek sama semua sandiwara ini. Semuanya berawal waktu aku bantuin Mas Rian saat dia kondisinya lemah banget di parkiran basement. Mas Rian waktu itu takut banget dan dia minta tolong sama aku untuk bawa dia ke rumah sakit. Dan aku nggak tahu aku harus gimana. Jadi aku bawa dia ke rumah sakit. Dan ternyata kata dokter kondisinya parah banget dan harus segera dioperasi. Sedangkan waktu itu dokter nggak bisa operasi kalau nggak ada pihak keluarga yang tanda tangan dan bertanggung jawab atas itu. Jadi aku spontan ngaku kalau aku tunangannya dia. Aku nggak tahu ternyata semuanya jadi kayak gini. Udah gak apa-apa lah. Apa yang kamu lakuin itu benar kok. Ya, kamu ngelakuin itu karena kamu mau menyelamatkan Mas Rian. Gak ada yang salah. Aku juga mau minta maaf sama kamu karena aku udah salah menilai kamu. Dan ternyata kamu adalah orang baik. Maafin aku ya. Oke, pokoknya sekarang apapun yang udah terjadi, biarin aja terjadi seperti ini. Kita tunggu aja sampai Mas Rian sembuh dari penyakit amnesianya. Ayo silakan Pak Ustadz, dicicipin kuenya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, ini ada acara apa sih, Ma? Mama sengaja undang ibu-ibu pengajian ini untuk acara syukuran atas pulangnya kakakmu dari rumah sakit. Sekalian pembentukan acara pernikahan Nadia sama kakakmu. Nat, sandiwara ini udah semakin jauh, Nat. Iya. Kamu yakin kamu mau menikah sama Mas Rian? Sekarang aku tanya sama kamu. Kamu cinta nggak sama Mas Rian? Dan kalau boleh jujur, setelah berapa hari ini aku bersama kamu,
Aku merasa nyaman sama kamu. Aku pengen kamu udahin semua sandiwara ini. Mas Rian! Mas Rian! Mas! Mas! Mas Rian! Mas! Rian, minum tehnya, sayang. Kasih, Mar. Kamu udah nggak apa-apa, nak? Tadi dokter itu bilang, katanya kalau kamu mulai siuman, kepala kamu semakin sakit. Aku nggak apa-apa, Ma. Alhamdulillah. Nadia, ajarin Tante ngaji dong. Tante pingin lo bisa ngaji kayak kamu. Apalagi kamu ngedoain Rian sampai dia sembuh. Tante tuh dari dulu pingin banget bisa ngaji. Tapi nggak ada yang ngajarin. Iya Tante, nanti saya ajarin. Mulai sekarang nggak boleh panggil Tante lagi. Tapi panggil Mama. Iya kan? Kamu itu udah dianggap sebagai keluarga kita juga. Kamu itu bagian rumah ini juga loh. Ya nggak sih, Pak? Apakah aku harus mengorbankan perasaanku demi kebahagiaan kakakku? Ya Robbi, ampuni hamba segala hilaf dan dosa, sebelum ku kembali menghadapmu. Hidupku yang hina ini, jalanku yang gelap. Makasih ya Bim udah diantar. Sama-sama. Ya udah hati-hati ya. Iya. Dadah. Bye. Nadia diculik sama siapa? Tadi dia dibawa mobil orang putih ke sana. Oke. Cepet Nadia, dia mau tolongin Nadia. Tolong lepasin saya! Tolong! Tolong! Lepasin! Tolong lepasin saya! Lepasin! Siapa kalian sebenarnya mau apa? Selesai apaan? Tolong lepasin! Salah lu adalah lu udah ngerebut Rian dari gue. Astagfirullahaladzim Mira. Gak ada satupun orang yang boleh ngerebut Rian dari gue. Tapi kalian sudah putus. Rian tunggu. Maafin aku Rian. Aku sayang banget sama kamu. Aku janji gak bakal ngulanginnya lagi. Aku nggak bisa toleransi dengan wanita yang berselingkuh. Oke, aku hilaf. Kamu terlalu sibuk sampai kamu gak punya waktu buat Stop. aku. Apa kamu masih mau jalan hubungan dengan aku? Kalau aku nggak akan pernah lagi memberikan sepeser pun uang untuk kamu. Rian dengerin aku Rian. Rian, gue akan ngebuat Rian jatuh cinta lagi ke gue. Dan lo gak akan pernah ketemu sama Rian untuk selamanya. Bakar gudang ini. Apa-apaan ini Mira? Mira tolong lepasin. Lepasin aku Mira. Aku akan lakuin apa Mira. Lepasin.
Mira. Mana Nadia? Urusin mereka. Urusin mereka. Sabar, bentar ya. Bentar. Mira! Mira, lu jelasin sekarang ke gua. Perempuan itu udah ngerebut Rian dari gue. Maksud lo apa? Gue benci sama Rian. Soalnya dia udah mati dipukulin sama anak buah gue. Oh, jadi lu yang buat kakak gua koma? Gak sepantasnya kamu laki-laki memukul perempuan. Biar Allah aja yang membalasnya. Bawa dia kantor polisi. Lepasin! Lepasin gue! Lepasin! Lepasin! Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Syukur deh. Hatiku penuh noda, jiwa berlumur dosa, mata hati ini buta. Hidupku terasa hampa, semakin jauh darimu. Ya Allah, jangan biarkan aku tersesat. Ya Robbi, ampuni hamba segala hilaf dan dosa, sebelum ku kembali menghadapmu. Hidupku yang hina ini, jalanku yang gelap. Maafkan aku Nadia. Aku sudah membuat hidupmu menjadi menderita. Sebenarnya saat aku siuman dari pingsan saat itu, ingatanku sudah kembali normal. Dan aku melihat antara kamu dan Bimo saling mencintai. Hidupku terasa hampa, semakin jauh darimu. Kalianlah yang pantas menikah. Dan aku gak mau mengambil kebahagiaan adikku sendiri. Nadia, terima kasih atas semua usaha kamu dalam keluarga ini. Terutama untuk kesembuhan Ananda Rian. Karena kamu, keluarga ini menjadi kembali kepada jalan yang benar. Selama ini yang Papa jalankan semua salah. Dengan kedatangan kamu, semua berubah menjadi baik. Terima kasih, Nadia. Nadia. Maukah kamu menikah denganku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita mulai pernikahan satu ini. Jangan buang waktu lagi. Ayo. Hilaf dan dosa, sebelum ku kembali menghadapmu.